our God, and all will see how great is our God. Oh, how great, amen. Yes, hallelujah. Sing with me. How great is our God, and all will see how great is our God. Say name above all name, Jesus, name above all name. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all name, name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Mari bangkit berdiri sama-sama. Oh, katakan how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Come on, let's sing how great is our God. Sing with me, how great Is our God, and all will see how great, and all will see, and all will see how great, and all will see, and all will see how great is our God. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Mari kita saat teduh sejenak. Kita belajar setiap saat teduh sejenak. Untuk meneduhkan jiwa kita. Dan menguatkan iman kita. Apapun yang kita mau perbuat. Terutama di suatu saat mau ngambil keputusan. Teduhkan sejenak. Bangkitkan imanmu. Supaya keputusan bukan karena kepanikan. Bukan karena ketakutan, kekhawatiran. Bukan karena tawaran orang atau keinginan hati kita. Tapi karena iman kita kepada Tuhan. Terlalu banyak hari-hari yang kita lewati. Keputusan-keputusan. Karena kepanikan, karena emosi, dan sebagainya. Dan hari ini juga kita melatih diri kita supaya hati ini diisi oleh firman Allah. Bukan oleh keinginan dunia dan segala sesuatu yang tidak baik. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Bukankah satu minggu selalu menghantui kita? Kita harus melatih supaya setiap kali tamu yang tidak diundang itu hadir. Otomatis refleksi iman kita akan menolaknya. Sehingga kita tidak dibelenggu terus menerus. Oleh kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang melumpuhkan iman kita. Bapa kami dalam surga. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Boleh berkumpul bersama, memuji, memuliakan Engkau. Terlebih kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami ingin mengisi hati kami dengan firman Tuhan.
Karena hati kami adalah tempat firman-Mu dan tempat Engkau tinggal. Supaya segala keputusan, segala rencana, apapun yang kami lakukan, datangnya dari Tuhan. Kau memberkati setiap kami yang di tempat ini. Baik dalam pekerjaan, rumah tangga, karir, studi, maupun keuangan, kesehatan. Dan semuanya kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Karena rencana-Mu itu selalu indah, nyata dan berhasil. Sebab itu buatlah kami, setiap kami Tuhan, belajar untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kau memberikan kekuatan, penghiburan, kesegaran, penyembuhan, dan juga pemulihan kepada kami yang membutuhkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu kekal selamanya. Akan menjadikan langit dan bumi yang baru. Memberikan kekekalan kepada kami dan masa depan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tetap berdiri. Kita akan bacakan program kita yaitu Mega Project Karakter Kristus. Dan hari ini kita menghafalnya hari Jumat. Ikutin saya. Mega Project Karakter Kristus hari Jumat. Mega Project Karakter Kristus hari Jumat. Setia, Setia, bersyukur, bersyukur, penundukan diri, menundukkan diri, ketulusan. ketulusan, Setia, setia, bersyukur, bersyukur, penundukan diri, menundukkan diri, ketulusan. ketulusan. Silakan duduk. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa kita selalu gereja ini selalu ada karakter Kristus? Karena karakter Kristus itulah yang akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan menjadi serupa dengan Dia. Karakter Kristus itulah yang disebut minyak untuk menyalakan pelita kita. Setiap orang yang percaya Tuhan pasti punya kegiatan minimal ke gereja walaupun mungkin setengah hati. Berarti minyaknya masih ada, pelitanya masih nyala walaupun kecil. Tetapi kalau kita isi minyak, yaitu hati kita dengan firman Allah, muncullah karakter Kristus, yaitu salah satunya kita adalah rendah hati, kita taat, kita setia. Maka minyak itu mulai penuh lagi di hati kita. Mau tidak mau pelita kita tidak akan padam dan akan semakin menyala. Itulah yang disebut karakter Kristus. Betapa bahayanya kalau kita cuman hanya beribadah, ngerti firman, tapi karakter etika kita ini benar-benar duniawi, bukan sesuai firman Tuhan. Kita lihat teman-teman kita, saudara kita mungkin yang saudara ada kenal, aktif di gereja, tapi karakternya, rencananya tidak sesuai dengan firman Allah. Sehingga firman Allah itu dihujat orang. Padahal ajaran Kristus itu terlalu baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak henti-hentinya saya akan berbicara tentang apa yang saya lihat. Yaitu yang dari Tuhan, tentang kitab kehidupan. Saya tidak akan pernah bosan berkata ini karena ini kekayaan gereja. Bukan kekayaan gereja best. Bukan kebanggaan saya karena ini titipan dari Tuhan. Kekayaan gereja-gereja seluruh dunia. Bahwa Tuhan memperlihatkan kepada saya tentang isi kitab kehidupan. Yang kita tahu itu hanyalah nama kita terdaftar. Selanjutnya kita tidak tahu. Sehingga gereja kita pokoknya tahu, percaya, selesai. Ngomong apa pokoknya ya ritual, agamawi. Tapi kita tidak tahu tujuannya. Untuk apa kita berdoa, untuk apa kita ibadah, untuk apa kita puasa. Lari-larinya ya cuman kewajiban, disuruh pendeta, program ataupun kebutuhan kita akan dunia. Bukan sesuatu untuk mengisi hati kita. Jadi saya punya kewajiban, tugas adalah bersaksi dengan benar. Tidak memaksa saudara percaya atau tidak percaya. Ini adalah sejarah yang harus kita bagikan seluruh gereja. Supaya semua gereja bukan hanya best. Semua gereja itu supaya melihat bahwa kitab kehidupan isinya seperti ini. Ini kemurahan Tuhan yang terbesar yang pernah saya alami dalam hidup saya.
Bagaimana mengumpulkan firman-firman Tuhan itu yang terdapat dalam kitab itu sama Tuhan ternyata ada dalam kitab kehidupan. Disitulah kurang lebih ada 9 sampai 10 kalimat. Tapi ini bukan bicara tentang 10 hukum Allah yang diterima oleh Musa, bukan. Tapi ini bicara tentang 9 atau 10 kalimat yang ada dalam kitab kehidupan. Salah satunya pasti kita tahu setiap orang yang percaya Tuhan namanya terdaftar dalam kitab kehidupan. Itu yang kita tahu. Selanjutnya ya ini, ya itu, ya ini ya. Pokoknya kita belok-belok kiri kanan. Tetapi kalau kita melihat nantinya satu persatu, mungkin tidak akan selesai dalam 6 bulan. Karena untuk membicarakan satu kalimat itu membutuhkan 5-6 kali khotbah dengan agak berbeda-beda. Supaya kita itu kaya akan ayat firman Tuhan, ternyata itu memang ada begitu banyak. Cuman kita tidak pernah menyadarinya. Kita cuma hanya larinya cuman ibadah, doa, puasa, pujian, penyembahan. Ya kurang lebih itu aja. Tapi yang lain tidak ada. Nah inilah yang kita ingin saudara untuk melihat semuanya. Tentunya kalau saudara berkata kok gampang, sebenarnya bukan mudah. Kenapa Tuhan pilih saya tidak tahu. Setiap orang pasti ada yang dipercaya sesuatu lah. Tapi ini sesuatu yang bukan untuk gereja best, bukan untuk saudara bangga. Tapi tentunya saudara harus menjadi contoh. Karena kita yang dikasih, kita yang belajar dulu, harus kita lebih komitmen dan konsisten. Kita harus bayar harga dan berkorban. Karena kita mendapatkan kepercayaan dan gereja ini. Berubahlah. Berubahlah, lawanlah daging itu. Karena kita peperangan dengan daging dan dunia. Karena ini kepercayaan besar. Tentu Bapak Ibu akan bertanya, bagaimana cara kok dapat mudah? Sejak saya menikah tahun 85. Saya ini belajar ketaatan. Belajar berkorban. Meninggalkan usaha tetap jalan, naik turun tetap melayani, pergi ke rumah sakit, pergi ke desa dan sebagainya. Padahal saya pengusaha, saya pergi misi, anak sakit karena janji misi saya tinggal, terlalu banyak sekali. Demikian juga kalau kenapa saya harus buka gereja padahal saya ada di Singapura, cukup satu saja di Singapura. Tapi nyatanya Tuhan tidak. Supaya setiap provinsi ada walaupun kita tidak banyak. Tapi menjadi terang untuk menjadi contoh yang baik. Dan kalau kita lihat sebelum saya dapat ini jauh. Sebelum menikah, sebelum tahun 85. Ketika saya sudah jadi pengusaha. Ada satu suara jelas kencang sekali. Dan berkata menyebut nama saya melihat begini. Saya tidur-tiduran melihat mendengar begini. Dan kata-kata itu kencang memanggil nama saya. Fengki, kalau jadi orang jangan jahat seperti Yoram. Saya itu tidak mengerti Yoram itu siapa. Karena kita ini ya seperti teman-teman lah. Gereja fanatik itu aja. Tapi tidak pernah belajar, tidak ngerti. Cuma tertentu Daud, Salomo. Yang contoh-contoh sederhana aja. Yang lain tidak tahu. Setelah saya pelajarin, itulah namanya kejahatan. Karena tidak setia sama Tuhan dan sebagainya. Dari situlah Tuhan mulai tuntun saya. Untuk belajar supaya kita taat, setia, berkorban. Dan sebagainya. Itulah karakter. Sehingga saya mendapatkan ini. Sebelum kita membuka kitab itu, maksudnya gambarnya. Saya ajak saudara untuk melihat, yaitu dalam 1 Korintus 2 ayat 6 dan 7. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Jadi orang yang matang rohani akan diberikan hikmat Tuhan. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Itu ada Yakobus pasal 3. Hikmat dari dunia, dari setan-setan. Yaitu kalau kita buat gereja, rencana duniawi bukan sesuai dengan ajaran firman. Saya ulangi, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Katakan telah matang dulu. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan iblis.
Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Hikmat. Nah, kita akan lihat dulu kitab itu, gambarnya dulu. Wah, satu waktu saya lihat kitab itu tergantung di langit. Kemudian terbuka di depan saya tanpa saya buka. Dan situ ada kalimat 10 kalimat. Kemudian kitab itu tertutup dan kembali ke langit. Tidak ada talinya. Memang saya waktu itu saya tidak tahu apa ini. Dan kemudian saya melihat ke belakang. Itu barisan orang panjang sekali. Tidak terlihat ujungnya. Dan ada di belakang saya pas seorang bapak, seorang laki-laki. Saya bertanya kepada bapak itu, siapa bapak namanya? Bapak mau lihat kitab ini? Iya. Mungkin nama bapak ada. Ya kurang lebih seperti dialog sederhana lah itu. Itu gak perlu diingat dialog itu. Gitu. Akhirnya saya ambil kitab itu, saya bisa pegang, padahal itu gak mungkin kepegang. Pegang, saya lihat itu indeks, abjad begitu. Kemudian saya buka. Ya abjad mungkin sudah berkata, bagaimana kalau orang Arab, bagaimana kalau orang Chinese, bagaimana kalau orang Thailand. Ya tentu abjadnya mereka lah. Gitu. Ini kan kebetulan mungkin ya kita lihat yang saya tahu itu. Buka. Waktu saya lihat mau buka nggak bisa. Mungkin sempat mau buka nggak bisa. Kitab itu tertutup kembali. Dan kemudian naik ke atas, saya tidak bisa menjangkaunya. Dan ada suatu suara berkata, tidak ada seorang pun yang boleh melihat kitab kehidupan. Tidak seorang pun. Kecuali aku yang memperlihatkannya. Jadi saya tidak punya hak. Saya saksi ini karena saya ditunjukkan Tuhan. Dari sekian banyak orang Kristen, saya ditunjukkan, mungkin saya tidak tahu siapa lagi. Tapi ini tugas saya, setahu ini, saya mendapatkan berita ini sudah sekian puluh tahun. Dan saya tidak pernah mendengar. Saya seorang pengkhotbah, tidak mendengar luar negeri dan negeri. Orang bicara tentang isi kitab kehidupan. Sehingga hari ini saya berani ngambil keputusan. Ini dipercayakan Tuhan kepada kita. Kekayaan gereja-gereja di akhir zaman. Supaya gereja ini berubah. Dari gaya gerejanya, pengajarannya. Dikatakan untuk orang yang matang. Hikmat itu diberikan. Karena itu adalah rahasia Allah yang tersembunyi. Yang dinyatakan untuk kemuliaan kita. Itu sudah mesti tangkap. Makanya kita lihat sekarang kitabnya itu. Kurang lebih seperti ini. Tapi tidak ada tulisannya nama itu tidak ada. Itu hanya saya kasih tahu bintang sebelah kiri itu tidak ada bintangnya. Itu cuma kalimat-kalimat. Saya kasih seperti itu supaya saudara tahu ada susunan berapa banyak. Yang pertama sebelah kiri itu nama. Yaitu nama orang yang percaya Tuhan. Namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Bukan hanya saya. Yang percaya Tuhan Yesus. Dan kemudian ada kalimat lagi. Terus ada 7 kalimat sebelah kanan. Ada 1 kalimat. Masing-masing kalimat ini punya bahasa tersendiri. Ya bu, ada bahasa Indonesia, ada bahasa yang lain. Itu yang saya tahu. Mungkin orang lain suatu hari akan melihat bahasanya dia dan bahasa yang lain. Tapi isinya pasti sama. Gitu. Nah, saya mau beritakan tentang yang sebelah kanan yang 7 itu. Saya sudah pernah khotbah tentang hikmat. Hikmat. Tetapi apa yang dimaksud hikmat? Bagi orang yang matang rohaninya. Yang dulu saya katakan hikmat, Salomo ditawari minta apa? Kekayaan apa? Minta hikmat. Hikmat diberikan. Yang tidak kamu minta, kekayaan, kehormatan, kemuliaan, dan umur panjang diberikan kepadamu. Sehingga orang harus cari hikmat. Tapi sekarang ini dikatakan untuk hikmat orang yang matang. Salomo minta hikmat itu karena dia matang rohaninya. Jadi saya ingin supaya orang teman-teman ini belajar. Kalau kita bicara kepada orang yang tidak matang, oh nggak perlu Pak. Saya cuma doa saja gereja. Nah, itu ya seperti itu dulu saya seperti itulah. Tapi sejak saya menerima nama-nama yang dikatakan jangan seperti orang perubahan.
saya belajar firman Allah. Bagi orang yang matang itu rahasia yang tersembunyi. Sejak dunia dijadikan tersembunyi. Dinyatakan untuk kemuliaan kita. Makanya Salomo ketika dapat hikmat ada kemuliaan. Ada kehormatan, ada kekayaan, ada umur panjang. Tapi untuk hikmat harus takut akan Allah. Takut akan Allah muncul itu kalau kita hidup dalam kebenaran. Itu memang rentetannya. Hidup dalam kebenaran menimbulkan takut akan Allah. Takut akan Allah menjauhi kejahatan. Kemudian muncul hikmat. Nah kita itu begitulah. Saya doa juga selalu berkata, Tuhan, berikan aku itu takut Tuhan. Berikan aku cinta kebenaran firman-Mu. Berikan aku itu taat kepada Engkau. Dan berikan aku hikmat untuk memimpin gereja ini. Gitu. Terlalu sulit. Saya bukan talenta bikin lagu, mesti bikin lagu. Gitu. Terlalu banyak yang harus saya kerjakan, tetapi kalau tanpa hikmat Tuhan gak mungkin. Karena saya bukan ahli semua. Saya ini orang biasa Bapak Ibu. Dulu pengusaha. Kemudian panggil jadi pendeta. Ya sekarang kan sudah sekolah oke. Tapi pengalaman Tuhan dengan ketaatan itu tidak sia-sia. Saya ingin di tempat ini. Oh jangan bilang, oh kalau gitu besok aku taat. Tidak bisa. Itu butuh waktu dan ujian. Apakah taat itu karena memang kita punya karakter taat. Oh saya taat Pak. Ya karena ada pendeta taat. Mungkin di gereja taat duduknya. Di luar belum tentu taat. Itu kita sering kebobolan seperti itu. Oleh karena itu kita lihat dulu. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Apa itu? Pelan-pelan. Bangkitlah. Ini untuk orang yang matang. Menjadi teranglah. Jadi kita harus ada kebangkitan kita sendiri. Menjadi teranglah. Tuhan katakan sudah bangkit menjadi terang. Sebab terangmu datang, yaitu Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terbit atasmu itu berarti bukan dari luar. Terbit kemuliaan Tuhan itu dari dalam diri kita. Muncul kemuliaan Allah, bukan kita yang hebat. Karena ada Allah di dalam diri kita. Ada firman Allah yang kita taatinya. Jadi kita nggak perlu berdebat ABCD mengenai doa yang menghadap mana, yang panjang lebar, saudara. Puasa, ibadah benar, mau gedung gede, gedung kecil, pujian bagus, pendeta ganteng, muda, viral, enggak. Kita harus cari yang firman Allah pengajarannya. Gitu. Itu kita harus haus dan lapar akan firman Allah. Makanya yang matang, bangkit, menjadi terang, akan muncul kemuliaan Allah, terbit bukan dari luar. Tetapi dalam diri kita melalui karakter Kristus. Ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ini bukan mendung. Tapi ini mengenai hati yang gelap. Kebenaran tidak muncul. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Jadi kita yang harus memberitakan. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Terbit tapi menjadi nyata. Jangan terbit, ya saya Kristen nanti kalau di gereja baru pelayanan sungguh-sungguh. Ninggalkan, ya pokoknya kalau waktu ibadah sungguh-sungguh. Maupun 3 kali ya sungguh-sungguh. Walaupun mau ngantuk saya tahan, saya mau dengar karena itu melawan daging. Ngantuk pasti ada orang ngantuk lah. Tapi kalau ngantuk tidur terus, wah itu repot itu. Saya kadang-kadang kecapean karena tidur. Bangun, saya dengar lagi, saya cubit lagi. Dengar 5-7 menit itu, gawat ini cubit lagi. Itu melawan daging. Kalau kita nggak ngelawan gimana? Males mau ngopi, balik cepet bawa kopinya. Tapi kopinya taruh di pojok, nanti saya minum. Gitu. Jangan terus nganggur di situ ngopi duduk, nggak dengar firman. Lawan, daging itu mau. Kita harus mencoba melawan semuanya. Harus terbit nyata. Gitu. Jangan cuma di gereja. Itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita lihat Wahyu 3 ayat 5. Hikmat itu kita untuk matang. Karena ada kata-kata hikmat, roh hikmat di situ. Supaya kemuliaan Tuhan nyata terbit atas hidupmu. Gitu. Itu rahasia yang tersembunyi. Dan itulah harus muncul dalam hidup kita.
Apa yang terjadi? Barang siapa menang, yaitu nyata kemuliaan Allah yang matang, yang mau bangkit, yang mau menjadi terang, yang melawan dagingnya, yang mau taat. Ia akan dikenakan pakaian putih. Bukan pakaian putih, betul saya baju saya putih, kemarin hitam. Bukan, tapi itu kebenaran firman. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Berarti bisa dihapus itu. Ini yang kita nggak tahu. Melainkan aku telah mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Banyak orang yang saya tahu nggak bicara tentang penghapusan kitab. Nama saya ini pernah kuliah tahun lalu, belum gereja ini. 25 tahun lalu, jauh 30 tahun mungkin. Sekolah teologi yang terkenal di Indonesia. Ternyata waktu selalu ada namanya tanya jawab, saya taruh di depan. Padahal saya belajar. Tapi mereka pikir saya ini menantunya pendeta itu pinter. Padahal baru kawin, baru belajar. Saya taruh di depan, kebetulan saya dari Pantai Kosta Karismatik. Pengajar dulu itu, semua itu teologi itu dari Protestan yang bagus. Kemudian mereka tanya terus saya. Saya tidak bisa jawab, mungkin saya orang biasa. Tetapi Tuhan tolong saya. Ketika saya nggak bisa jawab dulu tuh Alkitab saya bawa. Itu di hadapan 50 murid. Dosennya masih hidup sekarang. Tiba-tiba tangan saya nggak bisa jawab. Saya buka aja Alkitab. Ada tangan nunjuk satu ayat. Kita lihat. Keluaran 32 ayat 33. Itu kalau bukan Tuhan gak mungkin. Apa yang ditanyakan? Persis satu ayat itu keluar. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa. Siapa yang berdosa kepadaku? Nama orang itu yang akan kuhapus dari dalam kitabku. Ketika saya bicara ini, semua diam. Dosennya diam. Karena itu bicara selamat tetap selamat. Saya bilang selamat memang selamat dari Tuhan. Tapi kalau kita tidak hidup sesuai firman Allah. Kalau kita tidak atau main-main meremehkan firman Allah. Tuhan itu bisa membuang kita. Seperti Yudas Iskariot dan sebagainya. Mana bisa Pak Fengki? Itu Tuhan punya kuasa. Tiba-tiba ayat ini perdebatannya panjang. Saya gak mau cerita saudara. Tapi muncul ayat ini semua diam. Sampai hari ini saya mendengar pengajaran tetap sama. Padahal saya murid yang mendapat ayat ini. Dan akhirnya Tuhan tunjukkan saya kitab kehidupan. Itu rentetan yang tidak mudah. Kapan-kapan saya ceritakan panjang sekali. Tapi kita dibatasi waktu. Nanti saya akan sambung kedua. Tema kita pelita dan minyak kehidupan. Kenapa bicara pelita dan minyak kehidupan? Karena Tuhan ingatkan kepada saya, pelita itu nyala. Di akhir zaman itu pelita nyala. Saya tidak akan buka ayatnya, harusnya ada. Tapi saya contoh supaya cepat saja. 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Sama-sama punya pelita, sama-sama tidur. Dan kemudian sama-sama mendengar kedatangan Tuhan. Sama-sama bangun, tetapi yang bodoh itu pelitanya nyala, tapi minyaknya tinggal sedikit. Itu nek saudara ada. Pelitanya, tolong berikan aku minyak supaya pelitaku jangan padam. Oh nggak bisa, karena kita nggak tahu jam berapa mau mempelai datang seperti sekarang mempelai datang. Mau setahun mau 7 tahun kita nggak tahu. Kamu pergi aja beli minyak. Waktu dia pergi, Tuhan datang. Gadis bijaksana masuk. Yang bodoh bawa minyaknya banyak, pelitanya nyala. Ketok-ketok. Tuhan buka pintu, siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Loh dulu namanya dicatat kitab kehidupan. Pelayanan sama-sama. Kenapa Tuhan tidak kenal? Waktu kamu percaya Tuhan kenal karena namamu ditulis sama dia. Bahkan ada di tangan Tuhan. Tapi waktu kita memang ketinggalan. Waktu kita seperti tidak bisa minyak kita. Suatu hari dihapus. Tuhan tahu memang maha tahu. Tapi Tuhan membaca kitab kehidupan itu. Namanya ada enggak? Sudah saya hapus, tidak kenal. Walaupun dia maha tahu. Jawabannya bukan karena dia tidak tahu. Dia tahu tapi dihapus. Artinya dia tidak berhak memberitahu. Pernah ku catat tapi kau hapus. Itu waktu di dunia. Tapi waktu kedatangan tidak ada kata-kata itu.
Yang adalah nyala kamu. Loh, padahal beritanya ada. Pelayanannya bagus. Minyaknya nggak ada. Tuhan ngomong bicara banyak kepada saya bulan-bulan Mei sampai Juni ini. Ya, Tuhan katakan waktunya mengisi minyak. Salah satunya karakter Kristus dan hikmat dan firman Allah. Itu salah satunya. Kita lihat dulu. Lukas 5 ayat 36 sampai 38. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkan pada baju yang tua. Jika demikian yang baru itu juga akan koyak. Dan pada yang tua itu tidak akan cocok. Dan penambal dikoyakkan dari yang baru itu. Terus demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kulit yang lama. Enggak mungkin ajaran Tuhan diberikan kepada orang yang masih percaya Taurat tidak mau percaya Yesus. Makanya orang-orang Israel sampai sekarang ada pendeta dia pukul. Di Amerika kemarin orang Yahudi satu. Benci sekali dia pendeta dia. Saudara nanti lihat TikToknya. Enggak salah dia. Karena pengajaran dia tidak dibukakan. Dia pakai kerbat lama. Waktu ngisi firman, Injil gak masuk akal. Tuhan jadi manusia gak masuk akal. Padahal ada Yesaya 9 ayat 5. Seorang anak telah diberikan kepadamu. Seorang putra telah diserahkan pada kamu. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Namanya penasihat ajaib, Allah perkasa. Bapa yang kekal, Raja damai. Dia akan lahir di Bethlehem, Efrata yang terkecil. Itu ada semua. Tapi dia waktu masuk gak nututin. Kenapa? Karena Taurat. Kita yang sudah terima Tuhan Yesus. Ini kerbat baru. Nah kalau sudah kerbat baru gak diisi anggur baru. Terus diisi sama pengajaran lama. Matilah kita. Kerbat baru diisi yang lama. Kerbat baru diisi yang baru. Hikmat rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Sebelum dunia dijadikan. Bagi orang yang matang. Bagi orang yang bangkit. Bagi orang yang mau terbit terangnya. Amin. Ini ceritanya. Ya ini saya ceritakan ini. Saya tidak pernah cerita ini. 38. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru. Tapi sekarang kita punya kantong baru. Semua gereja-gereja. Karena percaya Yesus. Tapi ngisinya yang lama. Perjanjian lama diambil bukan salah. Ada bagus. Tapi ritual. Saudara lihat gedung gede kok. Bait Allah, pujian megah, uang gede. Semua itu duniawi bukan salah. Kita bisa lakukan itu. Tapi yang penting isinya ini loh. Amin. Isi firmannya yang paling penting. Jangan silau dengan tampak luar. Tetapi cari kebenaran firman Allah. Ini keselamatan kita pribadi. Bukan karena pendeta yang ngajar. Pendeta tidak bisa jamin saudara masuk surga. Kalau dia ngajar salah, pasti yakin. Ya dia tidak masuk. Saudara mau ya masuk. Kalau saya tidak mau meremehkan keselamatan itu. Kita lompat terus Galatia 6 ayat 15. Ini yang pertama kantong dan anggur baru ya. Mesti diisi oleh minyak. Minyak itu bukan minyak urapan. Maksud tadi itu firman, hikmat. Tadi yang isinya 9 itu loh. Itu dari firman Allah semuanya. Tentang Roh Kudus ada. Nanti kita lihat itu. Sebab bersunat atau tidak bersunat. Kalau gitu aku orang Kristen percaya Yesus supaya mantap. Ini banyak loh sampai di kita juga ada. Sunat Pak. Ya sunat. Ada pendeta yang top sunat. Baca firman ini. Sunat perjanjian lama. Sunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Katakan tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Saya minta melalui teman ini. Bertobatlah banyak pendeta-pendeta yang orang-orang Kristen yang masih tetap percaya. Sunat itu sunat hati. Sudah itu yang sudah digenapi jangan dibongkar lagi. Yang belum dikenapi, ayo kita pelajarin. Amin. Itu yang penting di gereja. Jangan supaya kita gak ada materi Pak. Ya jam ini. Gak ada materi Pak. Ya ini. Karena dia tidak bergumul dengan Tuhan.
Kalau bergumul tuh Tuhan itu kreatif. Selalu ada rema baru dalam hidupnya. Asal orang itu sungguh-sungguh cari Tuhan. Kalau orang itu sudah tidak mengandalkan Tuhan. Firman mengandalkan pembicara tamu. Nge-WL bagus, semua bagus. Ya itu aja. Saudara dengar katanya semangat. Oleh sebab itu kedua. Fisik, emosi, dan hati. Pelajarin. Cepat aja. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5. Kita bicara banyak fisik orang-orang. Dia bicara hati. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Ada penghiburan kasih. Ada persekutuan roh. Ada kasih mesra dan belas kasihan karakter Kristus. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir. Dalam satu kasih. Sehati sepikir, satu kasih. Satu jiwa, satu tujuan. Bukan 3 tujuan. 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Atau puji-pujian yang sia-sia. Gereja ini mengalami 3 kali guncangan. Kenapa? Karena ada salah satu pemimpinnya. Selalu urusan uang. Sehingga jadikan masalah banyak. Ini ulang-ulang dan minta. Mulai tahun ini tidak ada lagi. Semua orang harus mengandalkan Tuhan. Makanya di gereja dilarang. Pinjam-meminjam, dagang-dagang. Dan itu tidak boleh urusan gereja. Sudah dikatakan demikian. Dagang lagi. Dagang akhirnya minta tolong saya damaikan. Saya suruh bayar. Mana bisa saya gak tahu. Yang itu urusannya masing-masing. Keluar satu. Saudara. Gitu loh. Karena dianggap saya harus nyuruh orang ini bayar. Gimana kita ini? Gitu loh. Kita di gereja mengajarkan yang baik. Bukan hakim. Itu. Terus kita lihat. Kepentingan Kristus. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain. Lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Itu yang salah dalam hati kita itu. Tetapi kepentingan orang lain juga. Katakan kepentingan orang lain juga. Jadilah berkat itu. Makanya kita lihat yang kelima. Apa itu? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita bicara fisik, emosi, dan hati. Ini saya contohkan dunia saja. Contoh dunia, karena waktunya gak nutut. Contoh dunia saja. Saudara saya ini kok sakit semua badan saya ya. Kok ngilu, stres, masalah banyak. Kenapa Pak? Dicek badannya gak apa-apa. Sehat olahraga. Tapi kok sakit-sakitan. Dicek olahraga makanannya bagus. Kok sakit terus? Jawabannya cuma satu. Emosimu. Perasaanmu. Yang menghancurkan seluruhnya. Tubuhmu sehat kuat. Olahraga oke. Makanan bagus. Dicek up bagus. Tapi kok rasa semua. Karena emosi. Karena perasaanmu. Stres. Makanya kita itu tubuh boleh sehat. Emosi harus ditekan. Amin. Perasaan itu mengasihi diri sendiri harus dilawan Bapak Ibu. Gitu loh. Jangan berkata saya kuat. Harus punya. Yang dikatakan itu menaruh pikiran perasaan. Sudah bukan lagi bicara emosi, perasaan. Tubuh boleh sehat. Tapi kalau pikiranmu, perasaanmu, emosimu mengganggu. Sakit hati, kecewa, jengkel, salah paham. Terus padahal olahraga. Sambil olahraga mikir kok kurang ajar. Gereja kok tadi gak dilayani. Kok gak terima tamu. Kok gak ini. Terus gak akan sembuh. Walaupun badannya sehat. Makanya Tuhan ingin supaya kita itu ada damai dalam hati kita. Amin. Mengisi damai, pengampunan, kasih. Gitu. Kalau ini gak ada, walaupun saudara olahraga mau puasa, jengkel terus, gak akan sembuh. Berkat pun melarikan diri, makanya ke gereja cari berkat. Karena ini ganjalan tertutup hidupnya. Ya, yang terakhir, sumber berkat dan saluran berkat. Lukas 6 ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Sampai di sini dulu.
Apa yang dikata-kata? Oh, saya ngerti Pak ajaran Yesus. Oh, tunggu dulu. Kalau ada orang ngutuk kita, kita harus memberkati. Apa artinya itu? Berarti kita ini harus menjadi berkat. Bukan mengejar berkat. Amin. Namanya kita dikutuk ya kita mesti ngamuk, saudara. Ditipu mesti ngamuk. Tapi kita dikutuki, dicaci maki, kita memberkati. Loh kenapa? Karena kita hidupnya harus menjadi berkat, bukan mengejar berkat. Di gereja kalau mengejar berkat terus ya seperti itu. Egois semuanya. Kalau di gereja itu menjadi berkat luar biasa. Ada hikmat, orang yang matang, bangkit. Amin. Terang itu percaya, itu betul. Pelayanan sungguh-sungguh. Jangan maju mundur, sebentar ini, sebentar situ. Kurang tertib ditertibkan, marah. Gitu. Kan mesti lawan perasaanmu. Gitu. Berkati. Orang ngutuk aja diberkati, apalagi orang nasihati. Amin. Karena kita itu ada berkat sini, berkati terus. Saudara, kita lihat ayat yang terakhir. Kalau ayat terakhir berarti itu berkat, Pak. Karena terakhir. Matius 25 ayat 34, 39 dan 43 ayat saja. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Ini tentang akhir zaman, penghakiman. Hai kamu diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerjaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Dia tanya. Karena ketika aku lapar kau memberi makanan, ketika aku haus kau memberi minuman, ketika aku telanjang kau memberi pakaian, ketika aku penjara kau besukin, ketika aku di rumah sakit engkau datangi. Kapan aku melihat Tuhan sakit, Tuhan telanjang, Tuhan kurang uang, Tuhan kurang tidak ada pakaian, Tuhan haus, lapar, kapan? Kalau kamu melihat seorang hina ini dan kamu tidak melakukannya, kamu tidak melakukan kepada aku. Jadi kita harus menjadi berkat dari kehidupan kita. Jangan contoh lain. Kita harus menjadi berkat. Mau kaya mau miskin, hidup harus menjadi berkat. Makanya 39-40 tulisannya. Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, kami mengunjungi engkau. Ini ayat tulisannya tadi. Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu dari saudara yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Kemudian sebelah kiri, enyalah kamu dari kerajaanku. Karena ketika aku lapar, aku haus, aku sakit, aku penjara, dan telanjang, engkau tidak memberi. Kapan aku lihat Tuhan begitu? Berarti itu orang gereja juga. Ketika engkau melihat saudaramu kekurangan, engkau menutup hati. Karena dia mikir, kalau aku kaya baru aku memberi. Padahal sudah kaya, nanti kalau tambah lagi. Jadi cuma pikiran. Hari ini kita gak ada pikiran. Untuk itu, yang kita ada, itu adalah berkat yang bisa disalurkan kepada orang lain. Tuhan akan mengisi terus hidup kita. Amin. Jangan minta dulu baru memberi. Hidup itu jadi berkat. Makanya hari ini, sumber berkat dan saluran berkat. Kerap kali kita menutup saluran berkat kita sendiri. Yaitu ketika kita tidak bermurah hati. Dikatakan berbagailah orang murah hati. Sebab dia akan memperoleh kemurahan dari Tuhan. Saudara selalu mencari kemurahan dari manusia. Tapi kalau engkau bermurah hati. Itu hatimu, karakter Kristus itu muncul. Belas kasihan, kemurahan hati dan sebagainya. Inilah yang bisa saya ceritakan atau saya sampaikan kepada saudara semua. Bahwa ini kekayaan bukan untuk gereja BES. Bukan kebanggaan saya. Tapi ini kekayaan gereja-gereja yang dipercayakan kepada kita. Kita harus menjadi contoh terlebih dahulu, matang. Belajar untuk bersatu, mengampuni semuanya. Jangan pikir-pikir kita untung atau rugi. Jadikan kepentingan Kristus yang utama. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Kami berdoa untuk setiap apa yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Kami akan mencatat dalam hati kami. Kami akan bangkit. Tuhan, kami juga akan menjadi terang. Kami akan belajar matang rohani. Kami mau menikmati hikmat yang tersembunyi sejak dunia dijadikan.
Tapi dinyatakan kemuliaan untuk kami semua. Dan muncullah, terbitlah kemuliaan atas diri kami yang nyata melalui karakter Kristus. Kami sedang mengisi hati kami dengan firman Allah. Supaya hati kami ini penuh dengan firman Allah. Pelita kami menyala. Kami melayani aktif. Tapi hati kami, firman itu masih sedikit, Tuhan. Karena kami lebih banyak bicara tentang tubuh, emosi, perasaan, kepentingan kami. Kami lupa bicara hati, kasih, dan satu tujuan. Bapa di surga, kerap kali kami lupa bahwa hidup harus menjadi berkat, bukan mengejar berkat. Karena Engkau dalam hati kami. Sehingga orang miskin pun ketika dicaci maki, dia akan tetap memberkati. Orang kaya pun dicaci maki, dia akan tetap memberkati, bukan mengutuki. Orang miskin dikutuki, orang kaya dikutuki, tetap memberkati. Jadi kekayaan atau kemiskinan bukan menentukan berkat, tapi hidup kami yang sudah menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Baik itu persembahan, perpuluhan, diakonia dan sebagainya. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaannya. Rumah tangga, kesehatan, iman, rohani mereka. Sampai kepada anak cucunya. Kiranya kebajikan kemuliaan Tuhan selalu menyertai kami semuanya. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji. Menjadi kikir, sombong, sibuk, arogan, kepentingan sendiri, hitung-hitungan, dan sebagainya. Sebab itu Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta Dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh yang kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Open the eyes of my heart, Lord. This one. Open the eyes of my heart. I want to see